Tahukah kamu? Di channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah sekarang aku akan menjelaskan mengenai sakit gigi. Yuk kita dengarkan bersama. Pernah nggak sih, kalian lagi santai makan gorengan atau es krim, tiba-tiba gigi terasa nyut-nyutan, kayak ditusuk jarum panas dingin? Rasanya bikin kaget, nggak nyaman, dan langsung bikin suasana hati hancur. Apalagi kalau rasa sakitnya muncul di tengah malam, pas semua apotek tutup, dan kita cuma bisa guling-guling di kasur sambil megang pipi. Nah, inilah yang kita kenal dengan istilah sakit gigi. Banyak orang bilang, sakit gigi itu lebih nyiksa daripada sakit hati. Dan kalau kalian pernah ngerasain, pasti setuju kan? Kenapa sakit gigi bisa jadi masalah besar? Sakit gigi itu sering dianggap masalah kecil, padahal dampaknya bisa luar biasa. Bukan cuma soal nggak bisa makan enak, tapi bisa bikin tidur nggak nyenyak, kerja jadi nggak fokus, bahkan emosi gampang meledak karena nyerinya bikin kepala ikut pusing. Bayangin aja, sesuatu sekecil gigi yang ukurannya cuma beberapa milimeter itu, bisa bikin seluruh badan kita kacau balau. Dan tahukah kalian? Dalam dunia medis, sakit gigi ini termasuk salah satu keluhan paling banyak diderita orang di seluruh dunia. Gambaran ilmiah tapi santai. Kalau kita ngomong secara ilmiah, sakit gigi terjadi karena adanya iritasi atau peradangan pada saraf gigi, yang disebut pulpa. Pulpa ini ibarat jantungnya gigi, tempat saraf dan pembuluh darah berkumpul. Jadi kalau pulpa terganggu, ya sudah, sinyal rasa sakit langsung dikirim ke otak. Makanya rasa nyerinya bisa terasa tajam, berdenyut, bahkan kadang menjalar sampai ke kepala atau telinga. Kenangan lucu dan nyebelin soal sakit gigi. Ada juga cerita-cerita lucu tapi nyebelin. Misalnya, banyak orang yang baru sadar pentingnya gosok gigi setelah giginya sakit parah. Ada juga yang nekat coba obat tradisional aneh-aneh, dari tempel bawang putih sampai oles minyak kayu putih di pipi. Ada yang berhasil ngurangin sakit sebentar, tapi ada juga yang malah bikin iritasi kulit. Intinya, sakit gigi ini sering bikin orang jadi eksperimen dadakan, saking desperatenya mencari solusi. Data dan fakta tentang sakit gigi. Nah, kalau kita lihat dari data kesehatan, sakit gigi itu bukan sekadar masalah sepele. Menurut WHO, penyakit gigi dan mulut termasuk salah satu masalah kesehatan yang paling sering terjadi di dunia. Diperkirakan hampir 3,5 miliar orang pernah mengalami masalah gigi dan mulut, dengan karies gigi alias gigi berlubang sebagai kasus paling umum. Di Indonesia sendiri, survei Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sekitar 45% penduduk pernah mengalami sakit gigi. Artinya, hampir separuh dari kita pernah merasakan deritanya. Mengapa orang cenderung mengabaikan sakit gigi? Pertanyaannya, kenapa banyak orang masih sering mengabaikan sakit gigi? Jawabannya sederhana, karena awalnya terasa kecil. Gigi cuma gak ngilu kalau makan manis atau dingin, jadi dianggap nggak penting. Tapi lama-lama, kalau dibiarkan, lubang gigi makin besar, bakteri makin dalam, dan akhirnya kena saraf. Nah, di situ baru terasa penderitaan sebenarnya. Sayangnya, banyak orang baru pergi ke dokter gigi kalau sudah nggak tahan sakitnya. Padahal, kalau dicegah dari awal, biaya dan rasa sakit bisa lebih ringan. Hubungan sakit gigi dengan kehidupan sehari-hari. Bayangin aja, sakit gigi bisa mengganggu hampir semua aktivitas kita. Mau kerja? Susah fokus. Mau ngobrol? Jadi males buka mulut. Mau makan enak? Nggak bisa gigit. Bahkan ada orang yang sampai nangis gara-gara sakit gigi, karena rasa nyerinya bikin stres dan gampang marah. Anak-anak yang sakit gigi biasanya jadi rewel dan susah tidur. Orang dewasa pun bisa kehilangan mood seharian. Jadi, jangan remehkan ya, sakit gigi itu dampaknya bisa sampai ke kesehatan mental juga. Perbandingan dengan sakit hati. Nah, ada pepatah populer yang bilang, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Kedengarannya lebay. Tapi kalau kita pikir-pikir, ada benarnya juga. Sakit hati bisa diobati dengan move on, cari hiburan, atau curhat ke teman. Tapi kalau sakit gigi, obatnya bukan sekadar pelukan atau kata-kata manis, melainkan perawatan medis. Jadi nggak bisa sembarangan hilang begitu saja. Cerita nyata, sakit gigi di waktu yang salah. Bayangkan, ada seorang pekerja yang harus presentasi penting di depan bos besar. Malam sebelumnya, dia nggak bisa tidur karena giginya sakit banget. Akhirnya pas presentasi, bukannya fokus, dia malah pucat, keringatan,
dan ngomongnya belepotan. Akhirnya performanya jeblok. Nah, dari sini kita bisa lihat betapa besar pengaruh sakit gigi terhadap kehidupan sehari-hari. Bisa jadi, kesuksesan seseorang juga terganggu gara-gara giginya bermasalah. Ilustrasi rasa sakit yang susah dijelaskan. Kalau ditanya, gimana sih rasanya sakit gigi? Jawabannya, susah dijelasin. Ada yang bilang kayak digigit semut tapi 1000 kali lipat. Ada yang bilang seperti ditusuk jarum panas yang gak berhenti. Ada juga yang bilang sakit gigi itu kayak alarm yang terus bunyi di kepala. Intinya, nyeri gigi itu unik dan menyiksa. Sampai-sampai orang rela ngapain aja biar cepat hilang. Perjalanan dari gigi sehat ke sakit gigi. Kalau kita mau ngerti lebih dalam, perjalanan sakit gigi biasanya dimulai dari hal kecil, sisa makanan yang nempel. Kalau nggak dibersihkan, bakteri mulai bekerja, menghasilkan asam yang merusak email gigi. Lama-lama terbentuklah lubang kecil. Kalau masih di lapisan luar, mungkin cuma terasa ngilu sedikit. Tapi kalau sudah menembus ke lapisan dentin, sakitnya makin terasa. Dan kalau sudah sampai ke pulpa, siap-siap deh, sakitnya bisa bikin kita susah tidur berhari-hari. Kesadaran akan kesehatan gigi. Satu hal yang sering dilupakan orang adalah, gigi itu bagian penting dari tubuh. Tanpa gigi yang sehat, kita nggak bisa makan dengan nyaman, senyum dengan percaya diri, atau bicara dengan jelas. Tapi sayangnya, banyak orang baru sadar setelah giginya bermasalah. Padahal, merawat gigi itu jauh lebih murah dan mudah daripada mengobatinya. Sikat gigi 2 kali sehari dan kontrol ke dokter tiap 6 bulan jauh lebih baik daripada harus keluar biaya besar untuk cabut atau tambal gigi. Jadi, intinya sakit gigi itu bukan cuma soal nyeri di mulut. Ini adalah masalah kesehatan yang bisa berdampak luas pada kehidupan kita, mulai dari aktivitas sehari-hari, produktivitas kerja, hingga kesehatan mental. Makanya, sebelum kita bahas lebih jauh tentang jenis-jenis sakit gigi, penyebabnya, dan cara mengatasinya, penting banget buat kita paham bahwa sakit gigi itu nyata, menyiksa, dan harus kita perhatikan serius. Karena percayalah, gak ada yang lebih bikin hidup sengsara daripada sakit gigi yang dibiarkan begitu saja. Jenis-jenis sakit gigi. Setelah tadi kita ngobrol soal betapa menyiksanya sakit gigi, sekarang kita coba kupas lebih dalam. Karena ternyata, sakit gigi itu nggak cuma satu jenis. Sama kayak sakit kepala yang bisa migrain, tegang, atau klaster, sakit gigi juga punya banyak tipe. Masing-masing punya penyebab berbeda, gejala berbeda, dan tentu saja, cara mengatasinya juga nggak sama. Nah, di bagian ini kita akan bahas satu persatu jenis sakit gigi yang sering bikin orang kewalahan. 1. Karies gigi, si lubang kecil yang bikin hidup berantakan. Kita mulai dari yang paling populer, karies gigi, atau yang biasa kita kenal dengan gigi berlubang. Jangan remehkan lubang kecil di gigi, karena justru dari situlah masalah besar bermula. Awalnya mungkin cuma terlihat titik hitam kecil. Kadang gak sakit sama sekali, jadi kita cuekin. Tapi lama-lama, lubang ini makin dalam, makin besar, dan akhirnya nyampe ke saraf. Nah, disitulah penderitaan dimulai. Karies terjadi karena bakteri mulut suka banget makan sisa gula dari makanan yang kita konsumsi. Mereka bikin asam yang mengikis email gigi. Email ini ibarat tameng pelindung gigi. Kalau tamengnya rusak, bakteri bisa masuk lebih dalam. Contoh kasus nyata, ada anak SMA yang suka banget jajan manis, tiap hari minum boba dan makan permen. Dia nggak pernah rajin sikat gigi malam. Awalnya cuma ngilu pas minum es, tapi dia cuekin. Beberapa bulan kemudian, giginya bolong besar. Hasilnya, harus ditambal, bahkan hampir perlu perawatan saraf. Semua gara-gara satu kebiasaan kecil, malas sikat gigi. 2. Pulpitis saat saraf gigi menangis. Jenis sakit gigi berikutnya adalah pulpitis. Nah, ini biasanya kelanjutan dari karies yang sudah parah. Pulpitis terjadi ketika bagian pulpa gigi, yaitu saraf dan pembuluh darah di dalam gigi, mengalami peradangan. Gejalanya? Sakitnya luar biasa. Rasa nyeri berdenyut yang datang tiba-tiba, bahkan kadang makin parah saat malam hari. Ada 2 jenis pulpitis. Pulpitis reversible, sakitnya masih bisa sembuh kalau ditangani cepat, misalnya dengan tambalan. Pulpitis irreversible, ini yang gawat, sakitnya nggak akan hilang kecuali saraf gigi dirawat atau diangkat lewat perawatan saluran akar. Banyak orang yang ngalamin pulpitis biasanya sampai nggak bisa tidur, mukanya pucat, bahkan kadang nangis gara-gara nyerinya konstan.
Jadi kalau kalian pernah ngalamin sakit gigi sampai berdenyut-denyut kayak detak jantung di dalam rahang, besar kemungkinan itu pulpitis. 3. Abses gigi, bom waktu di dalam mulut. Jenis sakit gigi ini lebih menakutkan lagi, abses gigi. Ini kondisi ketika ada kantong nanah yang terbentuk di ujung akar gigi akibat infeksi bakteri. Rasanya? Jangan ditanya. Bukan cuma nyeri luar biasa, tapi juga bikin pipi bengkak, rahang susah digerakkan, dan kadang bikin demam. Abses ibarat bom waktu di dalam mulut. Kalau nggak ditangani, infeksi bisa menyebar ke jaringan lain, bahkan ke otak atau jantung. Ngeri kan? Makanya abses gigi nggak bisa ditunda. Dokter biasanya harus mengeluarkan nanah, kasih antibiotik, dan kemudian melakukan perawatan saluran akar atau mencabut gigi penyebabnya. Ada cerita seorang karyawan yang menunda periksa gigi karena sibuk kerja. Giginya berlubang besar tapi dibiarkan. Suatu malam, dia bangun dengan pipi bengkak sebesar bola pingpong. Setelah ke dokter, ternyata absesnya sudah parah. Dokter bilang kalau telat beberapa hari, infeksinya bisa menyebar lebih luas. Dari sini kita belajar, abses bukan main-main, ini darurat medis. 4. Gingivitis saat gusi mulai protes. Selain gigi itu sendiri, bagian gusi juga bisa jadi sumber sakit. Jenis pertama adalah gingivitis, yaitu peradangan gusi akibat penumpukan plak. Tanda-tandanya, gusi merah, bengkak, dan gampang berdarah waktu sikat gigi. Banyak orang sering anggap enteng kalau gusinya berdarah. Padahal itu tanda awal penyakit gusi. Kalau dibiarkan, gingivitis bisa berkembang jadi periodontitis yang jauh lebih parah. Ceritanya, ada ibu rumah tangga yang rajin gosok gigi tapi nggak pernah pakai benang gigi. Akhirnya sisa makanan sering nyelip di sela-sela gigi, bikin plak menumpuk. Gusinya jadi sensitif dan gampang berdarah. Untungnya dia sadar lebih awal dan pergi ke dokter. Setelah scaling alias pembersihan karang gigi, gusinya membaik. Jadi, jangan abaikan gusi berdarah, itu sinyal tubuh kalau ada yang salah. 5. Periodontitis, ancaman serius penyangga gigi. Kalau gingivitis nggak ditangani, level berikutnya adalah periodontitis. Ini penyakit gusi yang lebih parah, di mana jaringan penyangga gigi mulai rusak. Akibatnya, gigi bisa goyang bahkan copot. Gejalanya, gusi bengkak, napas bau, nyeri saat mengunyah, dan lama-lama gigi terasa longgar. Periodontitis sering disebut sebagai penyakit diam-diam karena berkembang pelan tapi pasti. Banyak orang baru sadar ketika giginya sudah goyang. Ada kisah nyata dari seorang bapak usia 50-an. Dia sering cuek sama kesehatan giginya, jarang ke dokter gigi. Lama-lama, giginya mulai goyang satu persatu. Setelah diperiksa, ternyata dia mengalami periodontitis berat. Akhirnya banyak giginya harus dicabut dan diganti dengan gigi palsu. Dari sini jelas banget, menjaga kesehatan gusi sama pentingnya dengan menjaga gigi itu sendiri. 6. Impaksi gigi, drama gigi bungsu. Jenis sakit gigi lain yang gak kalah populer adalah impaksi gigi. Biasanya terjadi pada gigi bungsu alias molar ketiga. Gigi bungsu ini sering tumbuh miring, terjebak di dalam gusi, atau hanya muncul sebagian. Akibatnya, gusi jadi meradang, bengkak, bahkan bisa infeksi. Kalau sudah begini, sakitnya luar biasa. Rasanya nyut-nyutan di bagian belakang rahang, kadang menjalar sampai ke telinga atau kepala. Banyak anak muda di usia 20-an ngalamin drama gigi bungsu ini. Ada yang harus menjalani operasi kecil buat mengangkat gigi bungsunya. Prosesnya memang bikin deg-degan, tapi setelah selesai, sakitnya hilang dan mulut jadi lega. Jadi, kalau kalian merasa bagian belakang rahang sering sakit dan bengkak, bisa jadi itu gigi bungsu yang bermasalah. 7. Sakit gigi karena trauma atau retak. Gak semua sakit gigi disebabkan oleh bakteri. Ada juga yang karena trauma, misalnya gigi retak karena jatuh, kebentur, atau menggigit benda keras. Gigi retak bisa bikin rasa sakit saat mengunyah atau minum. Kadang retaknya nggak terlihat jelas, tapi saraf gigi jadi sensitif. Misalnya, ada orang yang hobi makan es batu. Suatu hari dia nggak sengaja menggigit yang terlalu keras, giginya retak kecil. Awalnya cuma sedikit ngilu, tapi lama-lama sakit makin sering muncul. Akhirnya dia harus ke dokter untuk ditambal khusus agar retaknya nggak makin parah. Jadi, hati-hati ya kalau punya kebiasaan aneh menggigit benda keras. 8.
sakit gigi karena penyakit lain. Ada juga sakit gigi yang ternyata bukan berasal dari gigi itu sendiri. Misalnya karena sinusitis, di mana peradangan sinus bisa bikin nyeri terasa di gigi atas. Atau gangguan saraf wajah yang bikin nyeri seolah-olah berasal dari gigi. Kasus seperti ini sering bikin bingung, karena kita merasa sakit di gigi, tapi sebenarnya penyebabnya di tempat lain. Itulah kenapa periksa ke dokter penting, supaya tahu sumber masalah yang sebenarnya. Jadi, itu tadi berbagai jenis sakit gigi yang sering terjadi. Mulai dari gigi berlubang, pulpitis, abses, radang gusi, periodontitis, gigi bungsu bermasalah, sampai trauma dan penyakit lain yang menjalar ke gigi. Masing-masing punya ciri khas, tapi satu hal yang pasti, semuanya bikin hidup nggak nyaman. Penyebab sakit gigi. Kalau kita bicara soal sakit gigi, pasti muncul pertanyaan klasik, kenapa sih gigi bisa sakit? Kok bisa benda sekecil itu bikin hidup kita jungkir balik? Jawabannya ternyata nggak sesederhana, karena giginya bolong. Ada banyak sekali faktor yang bisa bikin gigi kita menderita. Dan parahnya, sebagian besar penyebabnya berasal dari kebiasaan kita sendiri sehari-hari. Jadi, kalau kalian mau bebas dari sakit gigi, wajib banget tahu penyebab-penyebab ini biar bisa dihindari. 1. Plak bakteri musuh utama yang sering diabaikan. Plak itu ibarat musuh dalam selimut. Tipis, lengket, nggak terlalu terlihat, tapi dampaknya besar. Plak terbentuk dari campuran sisa makanan, air liur, dan bakteri yang menempel di gigi. Kalau kita malah sikat gigi, plak ini menumpuk. Nah, dari situlah masalah bermula. Bakteri di plak suka banget makan gula dari makanan yang kita konsumsi. Mereka menghasilkan asam yang bisa merusak lapisan email gigi. Akibatnya gigi jadi berlubang, gusi meradang, dan lama-lama bisa timbul sakit gigi parah. Contoh sehari-hari, anak kos yang malas sikat gigi malam. Setelah makan mie instan plus teh manis, dia langsung tidur. Besoknya plak sudah terbentuk. Kalau itu jadi kebiasaan, siap-siap deh, karies menyerang. Jadi, plak itu kecil, tapi kalau dibiarkan, bisa jadi biang kerok penderitaan. 2. Kebiasaan makan manis dan lengket. Siapa sih yang gak suka makanan manis? Permen, coklat, kue, minuman boba, sampai gorengan dengan saus kecap manis. Rasanya bikin bahagia. Tapi sayangnya, makanan manis itu juga sumber energi favorit bakteri. Gula yang menempel di gigi akan difermentasi jadi asam, merusak email, dan membuka jalan buat karies. Apalagi makanan manis yang lengket kayak karamel atau dodol. Dia nempel lama di sela-sela gigi, jadi bakteri punya waktu lebih banyak buat bekerja. Coba bayangin, kamu makan coklat batang. Rasanya enak, mulut manis, mood naik. Tapi begitu kamu cuek nggak gosok gigi, sisa coklat itu masih nempel sampai berjam-jam. Nah, selama itu juga bakteri berpesta pora di mulutmu. Jadi jangan heran kalau beberapa bulan kemudian, muncul lubang kecil yang nyebelin. 3. Kebersihan mulut yang buruk. Ini penyebab klasik, malas merawat gigi. Padahal menjaga kebersihan mulut itu sederhana banget. Sikat gigi 2 kali sehari, pakai pasta gigi berfluoride, dan kalau bisa pakai benang gigi buat sela-sela. Tapi kenyataannya, banyak orang cuma gosok gigi pagi sebelum kerja atau sekolah, biar mulut segar. Malamnya, lupa, ketiduran, atau sengaja malas. Masalahnya, malam hari adalah waktu paling rawan. Produksi air liur berkurang saat kita tidur, sehingga mulut lebih kering dan bakteri berkembang biak lebih cepat. Jadi kalau kita tidur dengan mulut penuh sisa makanan, sama aja kasih undangan VIP ke bakteri buat pesta semalaman. 4. Trauma fisik, gigi retak atau patah. Gak semua sakit gigi disebabkan bakteri. Ada juga yang karena trauma fisik. Misalnya jatuh, kecelakaan, atau kebiasaan menggigit benda keras. Gigi yang retak atau patah bisa langsung terasa sakit kalau kena tekanan. Kadang retaknya kecil banget dan gak kelihatan, tapi saraf di dalamnya jadi sensitif. Contoh nyata, seorang anak muda hobi banget ngemil es batu. Katanya bikin segar. Tapi suatu hari dia menggigit terlalu keras, giginya retak. Awalnya cuma ngilu sedikit, tapi lama-lama sakit makin parah tiap kali makan. Akhirnya dia harus ke dokter untuk perawatan. Jadi, jangan remehkan kebiasaan kecil yang bisa merusak gigi secara fisik. 5. Gigi impaksi, gigi bungsu yang gak kooperatif.
Salah satu penyebab sakit gigi yang populer di kalangan anak muda adalah gigi bungsu atau molar ketiga. Gigi ini sering tumbuh miring, terjebak di dalam gusi, atau hanya keluar sebagian. Akibatnya, gusi jadi bengkak, meradang, bahkan infeksi. Masalah gigi bungsu ini bikin nyeri hebat di belakang rahang, kadang menjalar ke telinga atau kepala. Ada yang sampai demam karena peradangannya. Banyak orang akhirnya harus operasi kecil untuk mencabut gigi bungsu. Jadi, kalau usia kalian sudah 18-25 tahun dan mulai sering sakit di belakang rahang, bisa jadi gigi bungsu lagi bikin ulah. 6. Infeksi dan abses. Infeksi gigi adalah salah satu penyebab paling serius sakit gigi. Biasanya dimulai dari karies atau pulpitis yang dibiarkan. Lama-lama, infeksi menyebar ke akar gigi dan membentuk abses, yaitu kantong nanah. Selain bikin sakit luar biasa, abses juga bisa bikin pipi bengkak, rahang kaku, dan demam. Ini bukan sekadar sakit gigi biasa, tapi kondisi yang bisa mengancam kesehatan kalau nggak ditangani. Infeksi bisa menyebar ke jaringan lain, bahkan ke otak atau jantung. Jadi jangan main-main dengan abses, ya. 7. Kebiasaan buruk sehari-hari. Ada juga kebiasaan sepele yang tanpa sadar bikin gigi rusak. Merokok bikin gusi gampang sakit, gigi menguning, dan memperparah penyakit periodontal. Ngemil terus-menerus bikin gigi nggak punya waktu buat pulih dari serangan asam. Menggigit kuku atau pulpen bisa bikin gigi retak. Malas minum air putih bikin mulut kering, sehingga bakteri gampang berkembang. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan terus, dampaknya bisa besar. Jadi, perhatikan gaya hidup sehari-hari. 8. Faktor penyakit sistemik. Sakit gigi kadang juga berkaitan dengan penyakit lain. Misalnya, penderita sinusitis sering merasa sakit di gigi bagian atas karena tekanan sinus. Atau penderita diabetes yang lebih rentan terhadap infeksi gusi. Bahkan ada kondisi neurologis tertentu yang bikin nyeri terasa di gigi, padahal sumbernya di saraf wajah. Ini menunjukkan kalau sakit gigi nggak selalu berdiri sendiri. Kadang dia jadi tanda ada penyakit lain di tubuh kita. 9. Kurangnya kontrol rutin ke dokter gigi. Faktor terakhir yang sering banget jadi penyebab parahnya sakit gigi adalah malas kontrol. Banyak orang berpikir ke dokter gigi itu cuma kalau sudah sakit. Padahal, pemeriksaan rutin setiap 6 bulan bisa mencegah masalah sebelum jadi serius. Misalnya, karies kecil bisa langsung ditambal sebelum sakit. Karang gigi bisa dibersihkan sebelum jadi periodontitis. Tapi karena orang malas, akhirnya datang ke dokter pas sakitnya sudah nggak tertahankan. Akibatnya perawatan jadi lebih rumit dan mahal. Jadi, kontrol rutin itu penting banget buat mencegah sakit gigi. Ilustrasi cerita, si Andi dan gigi bandelnya. Untuk mempermudah, mari kita bayangkan kisah sederhana. Ada seorang mahasiswa bernama Andi. Dia suka banget minum kopi manis dan jarang sikat gigi malam. Awalnya giginya cuma ngilu kalau minum dingin. Dia cuekin. Lama-lama lubang makin besar, bakteri masuk ke saraf, dan terjadilah pulpitis. Karena masih sibuk kuliah, dia nggak sempat ke dokter. Beberapa minggu kemudian, pipinya bengkak. Ternyata abses. Dokter bilang harus dirawat saluran akar atau dicabut. Semua itu bermula hanya dari satu hal, malas gosok gigi dan suka manis. Nah, kisah Andi ini sebenarnya mewakili banyak orang. Penyebab sakit gigi seringkali sepele, tapi efeknya bisa besar banget. Penutup bagian 3. Jadi, penyebab sakit gigi itu banyak. Mulai dari plak bakteri, makanan manis, kebersihan mulut yang buruk, trauma fisik, gigi bungsu yang bermasalah, infeksi, sampai penyakit sistemik. Dan yang bikin miris, sebagian besar penyebab itu berasal dari kebiasaan kita sendiri. Artinya, sakit gigi sebenarnya bisa dicegah kalau kita mau disiplin merawat diri. Tapi kalau kita cuek, siap-siap aja merasakan penderitaan yang luar biasa. Cara mengatasi sakit gigi. Bayangin kalian lagi duduk santai, tiba-tiba gigi berdenyut sakit. Rasanya kayak ada palu goda mini yang ngetok-ngetok dari dalam mulut. Mau makan susah, mau tidur nggak bisa, bahkan senyum pun jadi kepaksa. Nah, di momen kayak gini, pertanyaan besar langsung muncul. Gimana sih cara ngatasin sakit gigi biar cepat reda? Jangan khawatir, di bagian ini kita bakal kupas tuntas mulai dari pertolongan pertama di rumah, pengobatan medis, sampai pencegahan supaya nggak kambuh lagi. 1. Pertolongan pertama di rumah.
Kita mulai dari yang paling sering dilakukan orang, pertolongan pertama di rumah. Kadang, sakit gigi muncul di waktu yang salah, malam hari, saat libur panjang, atau pas dompet lagi tipis. Jadi, kita butuh cara cepat buat meredakan rasa sakit sementara. Nah, berikut beberapa trik yang terbukti bisa membantu. A. Kumur dengan air garam. Ini cara klasik tapi ampuh. Air garam punya sifat antiseptik alami yang bisa membantu membersihkan area gigi, mengurangi peradangan, dan membunuh sebagian bakteri. Caranya gampang. Larutkan setengah sendok teh garam dalam segelas air hangat, lalu kumur selama 30 detik. Jangan ditelan ya. Rasanya mungkin agak asin, tapi efeknya bisa bikin lega. B. Kompres dingin di pipi. Pernah lihat orang sakit gigi nempel es batu di pipi? Nah, itu bukan sekadar gaya. Kompres dingin bisa membantu mengecilkan pembuluh darah di area sekitar gigi, sehingga nyeri terasa berkurang. Caranya, bungkus es batu dengan kain bersih, lalu tempelkan di pipi selama Oktober 15 menit. Jangan tempel es langsung ke gigi ya, karena justru bisa bikin lebih ngilu. C. Minyak cengkeh. Nah, ini rahasia turun-temurun yang ternyata punya dasar ilmiah. Minyak cengkeh mengandung eugenol, senyawa alami yang punya sifat analgesik alias pereda nyeri. Cukup teteskan sedikit minyak cengkeh ke kapas, lalu tempelkan di gigi yang sakit. Tapi hati-hati, jangan terlalu banyak, karena rasanya bisa pedas dan bikin mulut panas. D. Obat pereda nyeri. Kalau nyerinya udah nggak ketahan, kalian bisa pakai obat pereda nyeri yang dijual bebas, seperti paracetamol atau ibuprofen. Obat ini membantu mengurangi rasa sakit dan peradangan. Tapi ingat, ini cuma solusi sementara, bukan penyembuhan permanen. Jadi jangan merasa sudah aman hanya karena sakitnya reda. 2. Pengobatan medis yang harus dilakukan. Kalau sakit gigi masih berlanjut, jangan menunda untuk pergi ke dokter gigi. Kenapa? Karena sakit gigi biasanya bukan penyakit utama, melainkan gejala dari masalah yang lebih besar. Dan cuma dokter gigi yang bisa memberikan solusi permanen. A. Penambalan gigi. Kalau penyebab sakit gigi adalah gigi berlubang, biasanya dokter akan melakukan tambalan. Lubang gigi dibersihkan dari sisa makanan dan bakteri, lalu ditutup dengan bahan khusus supaya nggak ada lagi kuman yang masuk. Hasilnya, gigi jadi bisa dipakai normal lagi. B. Perawatan saluran akar. Kalau lubang sudah dalam dan mencapai saraf, dokter mungkin akan melakukan perawatan saluran akar atau root canal treatment. Prosedurnya memang agak panjang, tapi tujuannya untuk membersihkan saraf yang terinfeksi lalu menutupnya supaya tidak menimbulkan rasa sakit lagi. C. Pencabutan gigi. Kalau kondisi gigi sudah parah dan gak bisa diselamatkan, pencabutan bisa jadi pilihan terakhir. Kedengarannya serem, tapi justru setelah dicabut, rasa sakit yang bikin menderita itu langsung hilang. Jangan takut, karena sekarang teknologi medis sudah canggih, jadi proses cabut gigi jauh lebih nyaman dibanding dulu. D. Antibiotik. Kalau sakit gigi disertai bengkak, dokter bisa meresepkan antibiotik untuk melawan infeksi bakteri. Ini penting banget, karena infeksi gigi yang dibiarkan bisa menyebar ke jaringan lain, bahkan ke tulang rahang atau bagian tubuh lain. 3. Kesalahan yang sering dilakukan orang saat sakit gigi. Sebelum kita bahas lebih jauh, ada baiknya kita tahu dulu apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan orang saat sakit gigi. Siapa tahu, kalian pernah melakukannya tanpa sadar. Mengompres dengan air panas, banyak orang berpikir panas bisa bikin nyeri reda, padahal justru bisa memperparah peradangan. Menusuk lubang gigi dengan benda tajam, ada yang iseng pakai jarum atau tusuk gigi untuk mengorek rasa sakit. Ini berbahaya banget karena bisa merusak saraf dan bikin infeksi makin parah. Minum obat sembarangan, misalnya minum antibiotik tanpa resep dokter. Selain bisa salah dosis, ini juga bikin bakteri jadi kebal. Mengabaikan sakit gigi, nah, ini yang paling parah. Banyak orang tahan-tahan sakit sampai berbulan-bulan, padahal masalahnya makin memburuk. 4. Pencegahan sakit gigi. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sakit gigi sebenarnya bisa dicegah dengan langkah-langkah sederhana, tapi konsisten. A. Menyikat gigi teratur. Minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Gunakan pasta gigi berfluoride untuk memperkuat lapisan email. B. Gunakan benang gigi, dental floss. Sikat gigi nggak bisa menjangkau sela-sela gigi dengan sempurna. Disinilah peran benang gigi. Hanya butuh 1 menit, tapi manfaatnya luar biasa.
C. Batasi makanan manis. Gula adalah makanan favorit bakteri penyebab gigi berlubang. Jadi, jangan terlalu sering ngemil permen, coklat, atau minuman manis. Kalau terpaksa, segera kumur atau gosok gigi setelahnya. D. Rutin periksa ke dokter gigi. Ini yang paling sering dilupakan. Banyak orang ke dokter gigi hanya saat sakit, padahal seharusnya kontrol rutin setiap 6 bulan sekali bisa mencegah masalah besar. 5 cerita nyata, sakit gigi yang berbahaya. Biar lebih kebayang, ada kisah nyata tentang seseorang yang menyepelekan sakit gigi. Awalnya cuma gigi berlubang kecil, tapi dibiarkan bertahun-tahun. Akhirnya terjadi infeksi besar yang menyebar ke rahang dan mengganggu pernapasan. Orang itu harus dirawat di rumah sakit, bahkan nyaris kehilangan nyawa. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa sakit gigi bukan hal remeh. Kalau diabaikan, dampaknya bisa serius banget. 6 tips hidup bebas sakit gigi. Supaya hidup lebih tenang dan gak lagi diganggu sakit gigi, yuk ikuti tips ini. 1. Disiplin menjaga kebersihan gigi. 2. Pilih makanan sehat untuk gigi, seperti sayuran renyah dan buah-buahan. 3. Hindari kebiasaan buruk seperti menggigit es batu atau membuka botol dengan gigi. 4. Jangan menunda perawatan gigi sekecil apapun. 5. Anggap dokter gigi sebagai teman, bukan momok menakutkan. Jadi, cara mengatasi sakit gigi itu ada banyak, mulai dari pertolongan pertama di rumah sampai perawatan medis yang serius. Tapi kuncinya, jangan pernah menganggap remeh sakit gigi. Karena semakin cepat ditangani, semakin kecil risiko dan penderitaan yang harus kita alami. Setelah kita ngobrol panjang soal sakit gigi, mulai dari jenisnya, penyebabnya, sampai cara mengatasinya, ada satu hal penting yang harus kita garis bawahi. Sakit gigi bukan sekadar nyeri kecil di mulut, tapi masalah kesehatan serius yang bisa memengaruhi kualitas hidup kita. Coba deh bayangin, kita bisa kehilangan nafsu makan, kehilangan konsentrasi kerja, bahkan kehilangan percaya diri hanya gara-gara sakit gigi. Dan yang lebih ngeri lagi, kalau dibiarkan, infeksi gigi bisa menyebar ke bagian tubuh lain. Jadi, jelas banget kalau menjaga kesehatan gigi itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan jantung atau paru-paru. 1. Mengapa edukasi gigi itu penting? Banyak orang masih berpikir gigi itu cuma soal estetika, supaya senyum kelihatan bagus di foto. Padahal, fungsi gigi jauh lebih besar dari itu. Gigi adalah gerbang utama sistem pencernaan kita. Kalau gigi rusak, proses mengunyah terganggu, nutrisi yang masuk ke tubuh juga nggak maksimal. Jadi, kesehatan gigi itu sebenarnya kunci kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sayangnya, edukasi soal kesehatan gigi masih sering dianggap sepele. Buktinya, survei di Indonesia menunjukkan sebagian besar orang baru pergi ke dokter gigi ketika sakit, bukan untuk pencegahan. Padahal kalau dicegah sejak dini, rasa sakit bisa dihindari dan biaya juga lebih murah. 2. Pola pikir yang harus diubah. Ada beberapa pola pikir keliru yang masih banyak beredar di masyarakat soal sakit gigi, nih. Yuk, kita lurusin satu persatu. Ah, sakit gigi nanti juga sembuh sendiri. Salah besar. Sakit gigi nggak akan sembuh sendiri kalau penyebabnya nggak diatasi. Rasa sakit mungkin hilang sebentar, tapi bakteri tetap bekerja. Cabut aja giginya biar cepat beres. Cabut gigi bukan selalu solusi. Kalau masih bisa dirawat, lebih baik dipertahankan. Ingat, gigi asli lebih berharga daripada gigi palsu. Obat warung cukup kok buat sakit gigi. Obat pereda nyeri hanya menghilangkan gejala, bukan menyelesaikan masalah. Jadi, tetap harus ke dokter. Ke dokter gigi itu mahal dan menyeramkan. Sekarang teknologi kedokteran gigi sudah modern. Biaya perawatan juga beragam, bahkan ada layanan gratis di puskesmas. Jadi nggak ada alasan lagi untuk takut. 3. Kebiasaan sehari-hari yang bisa menyelamatkan gigi. Kalau kita bicara edukasi masyarakat, sebenarnya kuncinya ada di kebiasaan kecil sehari-hari. Hal-hal sepele ini kalau dilakukan rutin, bisa mencegah kita dari sakit gigi. Sikat gigi sebelum tidur. Ini kebiasaan yang paling sering dilupakan. Padahal saat tidur, produksi air liur berkurang, jadi bakteri lebih gampang merusak gigi. Pilih sikat gigi yang tepat. Jangan pilih bulu sikat yang terlalu keras, karena bisa melukai gusi. Yang ideal itu bulu sikat halus tapi tetap kuat membersihkan. Gunakan pasta gigi berfluoride. Fluoride membantu memperkuat email gigi dan mencegah kerusakan. Kurangi konsumsi gula.
Nggak perlu anti manis, tapi jangan berlebihan. Setelah makan manis, usahakan kumur atau sikat gigi. Kontrol rutin ke dokter. Minimal 6 bulan sekali, meskipun nggak sakit. 4. Peran keluarga dan lingkungan. Edukasi soal kesehatan gigi nggak bisa berdiri sendiri. Peran keluarga dan lingkungan juga penting banget. Misalnya, orang tua harus jadi contoh buat anak-anak. Kalau anak melihat orang tuanya rajin gosok gigi, otomatis mereka akan meniru. Sekolah juga punya peran dengan mengajarkan pentingnya kesehatan gigi sejak dini. Bahkan lingkungan kerja bisa ikut mendukung, misalnya dengan kampanye, senyum sehat, atau pemeriksaan gigi gratis. 5. Cerita inspiratif, desa yang bebas sakit gigi. Ada sebuah cerita menarik dari sebuah desa kecil di Jepang. Pemerintah setempat bikin program edukasi kesehatan gigi sejak anak-anak masuk TK. Mereka diajarkan cara gosok gigi yang benar, diberi makanan sehat untuk gigi, dan diwajibkan periksa gigi rutin. Hasilnya, tingkat sakit gigi di desa itu turun drastis, bahkan hampir nggak ada anak yang mengalami gigi berlubang. Bayangin kalau program seperti ini diterapkan di Indonesia. Betapa banyak penderitaan sakit gigi yang bisa dihindari, dan betapa banyak biaya perawatan yang bisa dihemat. 6. Dampak sosial dan ekonomi dari sakit gigi. Sakit gigi bukan cuma urusan pribadi. Ada dampak sosial dan ekonomi yang besar. Produktivitas kerja turun, orang yang sakit gigi sering absen atau nggak bisa fokus kerja. Biaya perawatan membengkak, kalau sakit gigi dibiarkan, biaya untuk pengobatan bisa jauh lebih mahal. Kualitas hidup menurun, orang jadi malas makan, sulit tidur, gampang marah, bahkan menarik diri dari pergaulan. Artinya, menjaga kesehatan gigi bukan cuma investasi untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan masyarakat. 7. Melawan mitos dengan ilmu. Satu lagi yang gak kalah penting, melawan mitos dengan ilmu. Masih banyak orang percaya pada cara-cara yang gak ilmiah untuk mengatasi sakit gigi, misalnya menempelkan bawang putih di pipi, berkumur dengan air panas, atau bahkan menggunakan jimat tertentu. Padahal, meskipun ada cara tradisional yang punya manfaat, tetap harus ada dasar medisnya. Jadi, nggak ada salahnya pakai cara alami, tapi jangan sampai mengabaikan pemeriksaan dokter. Ingat, kesehatan gigi itu soal ilmu, bukan mitos. 8. Edukasi lewat media sosial dan YouTube. Di era digital kayak sekarang, edukasi soal sakit gigi bisa banget dilakukan lewat media sosial. Konten YouTube seperti ini, misalnya, bisa jadi cara mudah untuk menyebarkan informasi. Banyak orang lebih suka nonton video singkat daripada baca buku medis. Jadi, tugas kita bersama adalah menyebarkan ilmu kesehatan gigi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. 9. Pesan untuk anak muda. Buat kalian anak-anak muda, jangan tunggu sampai tua baru sadar pentingnya gigi. Karena faktanya, banyak orang yang menyesal setelah kehilangan gigi di usia muda gara-gara malas merawat. Ingat, senyum itu aset. Senyum yang indah bisa membuka peluang, bikin percaya diri, dan bahkan bikin orang lain ikut bahagia. Jadi, rawatlah gigi kalian sekarang juga. 10. Kesimpulan besar. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari semua pembahasan ini? 1. Sakit gigi itu nyata dan menyiksa, jangan pernah dianggap remeh. 2. Penyebab utamanya adalah kebiasaan buruk, kalau kita bisa ubah pola hidup, sakit gigi bisa dicegah. 3. Pengobatan medis adalah solusi utama, jangan hanya mengandalkan obat warung atau mitos. 4. Edukasi masyarakat harus digencarkan dari keluarga, sekolah, sampai media sosial. 5. Senyum sehat adalah kunci hidup bahagia, karena dengan gigi sehat, kita bisa makan enak, tidur nyenyak, kerja maksimal, dan tentu saja, tersenyum dengan percaya diri. Penutup yang menggugah. Teman-teman, ingatlah satu hal, gigi itu bukan cuma bagian kecil dari tubuh, tapi fondasi penting untuk kesehatan dan kebahagiaan kita. Jangan tunggu sampai sakit gigi datang baru panik cari solusi. Mulailah dari sekarang, gosok gigi dengan benar, kurangi makanan manis, dan jangan takut ke dokter gigi. Karena percaya deh, hidup tanpa sakit gigi itu lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Jadi, yuk sama-sama kita sebarkan edukasi ini. Supaya makin banyak orang yang sadar, makin banyak senyum yang sehat, dan makin sedikit orang yang harus menderita karena sakit gigi. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.